lagi di Q&A. Kita sambung diskusi yang tadi ya Pak sebelum break. Apa sih Pak yang membuat Bapak came up with the idea metode cuci otak gitu? Kenapa sangat kontroversial gitu di sini? Itu kan kerjaan saya dari jauh hari. Sejak 2004 saya udah mulai kerjakan, 2005. Dengan kita mengevaluasi semuanya, kita bekerja dengan baik, kita mengamati. Dari pengamatan itu, oh ternyata dengan teknik-teknik yang orang katakan cuci otak ini bisa membuat orang menjadi lebih baik. Kemudian kita kembangkan terus menjadi sebuah teori intraarterial heparin flushing. Sebentar Pak, saya pause di situ. Ya. Coba untuk saya sama orang masyarakat awam di Indonesia yang nonton sekarang bisa dijelasin metode cuci otaknya itu dengan bahasa yang gampang. Yang gampang gitu Pak. Okay. Jangan bahasa kedokteran, Ya, kita banyak yang bingung. Jadi begini, pada prinsipnya nomor satu pada prinsip untuk membersihkan otak ini adalah check up dulu. Kita lakukan check up otak untuk melihat apa yang mengancam orang itu, tidak pandang usia. Kadang-kadang kita akan melihat ancaman yang terjadi dari aliran darah di otak maupun dari proses inflammation yang terjadi di otak. Baik. Nah, dengan tindakan yang dikatakan cuci otak tadi bisa menurunkan inflammation, bisa juga membuat aliran darah menjadi lebih baik. Oh, jadi berarti bisa orang-orang yang nggak ada inflammation pun misalnya mau membenarkan aliran darah aja pun bisa gitu Pak? Bisa, yang penting adalah diagnosanya tepat. Kalau diagnosanya tidak tepat untuk apa? Jadi harus diagnosanya itu benar, tepat, sehingga safety-nya terjamin. Contoh-contoh diagnosanya itu seperti apa Pak yang membutuhkan cuci otak? Ya misalnya kita melihat adanya, wah ini terpaksa istilah, pakai nganu aja istilah yang umum aja. Aliran darah balik di otaknya tidak lancar. Ya, tidak lancar itu menimbulkan tekanan yang naik, tekanan yang meningkat. Tekanan meningkat dari aliran masuk dan aliran keluar itu bisa menimbulkan banyak keluhan, sakit kepala lah, vertigo lah, macam-macam, gangguan pendengaran pun bisa terjadi. Ya, bahkan gangguan seperti orang dengan seperti epilepsi bisa saja terjadi. Karena itulah diagnosanya harus tepat. Kalau diagnosanya karena itu, ya kita bisa lakukan cuci otak. Baik. Oke Pak, sebentar. Kita punya pertanyaan lagi dari netizen lewat hashtag Tanya Menkes. Silakan kita lihat pertanyaannya dari Muhammad Fahrul. Pak Menkes, kalau saya mau les private cuci otak bisa nggak? Biar bisa menenangkan pikiran orang galau. Waduh, gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Lah ini cuci otak yang berbeda ini, apalagi private, ya tak? Dan menurut saya semua bisa saja, apalagi untuk kegalauan. Ya tak? Kegalauan ya paling tidak saya akan nasihati. Oh gitu, itu butuhnya kayak hipnoterapi Pak, bukan cuci otak ya Pak ya. Jadi, tapi kita masih kembali lagi ke metode cuci otak ini Pak. Saya dengar dan baca bahwa di Jerman sudah dipatenkan dengan terawan Thierry. Sedangkan di Indonesianya sendiri masih kontroversial, itu gimana Pak? Saya tidak pernah memandang itu sebagai paten dan sebagainya. Tidak ada lah gitu-gitu menurut saya. Oh jadi saya belum ada? Karena saya tidak suka mematenkan apapun dimanapun. Ya. Saya lebih suka ini semua dikembangkan dengan baik. Ya harus dikembangkan dengan baik supaya banyak orang bisa belajar dari situ, ya sehingga bisa diterapkan di seluruh dunia akhirnya. Dan jurnal-jurnal internasional sudah kita terbitkan untuk itu. Bahkan penggunaannya sudah sampai ke hal yang dulunya tidak diperhitungkan. Seperti untuk autism sekarang dipakai untuk ngambil S3 di Unpad juga masalah seperti ini. Jadi asal diagnosa benar, safety-nya baik dan sebagainya, ya itu bisa berkembang dengan luar biasa. Jadi berita dipatenkan di Jerman sendiri saya itu enggak dengan patenkan apa-apa. terawan Thierry itu enggak ya? Saya enggak suka patenkan gitu. Tapi sejauh ini udah berapa banyak Pak pasien yang melakukan cuci otak itu? Yang saya lakukan sendiri ya puluhan ribu ya. Dengan staf-staf saya ya mungkin 40.000 juga ada. Jadi itu memang banyak banget dan datanya ada. Semua data lengkap, bisa dibuka, bisa menjadi sebuah riset.
Ya. Oke. Banyak tokoh-tokoh besar yang juga melakukan. Wah, kalau itu no comment itu. Ya, kalau menyangkut pasien saya enggak. Oke. Itu biasanya di mana dilakukannya Pak, di Indonesia bukan kan? Karena di sini sudah legal belum? Kenapa? Ya legal pun enggak, Menteri Kesehatannya saya kok bisa bilang legal sama tidak. Saya kerjakan. Jadi yang orang-orang pada hebohin itu sebenarnya ya sudah legal saja untuk dilakukan legal. gitu. Memang legal karena itu diajarkan, dikuliahkan, ada juga profesinya namanya radiologi intervensi. Jadi profesi radiologi intervensi itu adalah salah profesi yang memang mengembangkan mengenai penanganan endovaskuler dan penanganan non-endovaskuler. Yang endovaskuler termasuk ini, termasuk tindakan-tindakan intraarterial hiparinflasi atau cuci otak dan sebagainya, mendiagnosa pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk otak maupun bagian-bagian tubuh yang lain termasuk organ. Itu adalah sebuah profesi namanya radiologi intervensi. Setelah sekolah radiologi akan menjalani sekolah lagi subspesialis namanya radiologi intervensi. Jadi Pak, mungkin masyarakat atau dokter-dokter yang masih against itu mungkin belum ngambil spesialisasi itu kali ya. Karena belum sekolah ke arah sana. Baik, sekarang ada netizen yang mau tanya nih Pak, udah nungguin dari tadi. Silakan, dengan siapa dari mana? Selamat malam. Selamat malam. Dengan saya Martin dari Timika, Papua. Wah, Martin dari Papua. Ya. Hai Martin, bisa disapa dulu Pak Menkesnya? Selamat malam, Jenderal. Malam, Pak Martin. Silakan pertanyaannya Pak Martin. Dokter, izin mau tanya, apakah yang saya baca artikel itu obat malaria benar atau tidak? Itu hanya betul dijadikan sebagai obat penangkal dari virus corona tersebut. Apakah obat malaria? Jawaban saya belum betul karena kita belum melihat risetnya dengan baik, jurnal internasionalnya kita juga belum baca, risetnya sampai sudah studi klinik atau belum, itu yang harus kita dalami. Kalau rumor, memang ada rumor, tetapi kita ini di dalam dunia medis selalu mengutamakan safety dan juga riset yang baik. Kalau itu tidak dijalankan dengan baik, ya saya masih ngomong sebatas berita awal, ya mungkin penelitian awal, nanti ke depan kalaupun bisa jadi ya kita lihatlah, perjalanannya masih cukup panjang. Baik. Gimana, sudah terjawab pertanyaannya Pak Martin? Oh, sudah terputus kita. Pak, sekarang saya punya video Bapak melakukan sesuatu yang unik. Kita lihat sama-sama ya Pak videonya ya, Bapak ngapain. Coba. Hai Healthy Guys. Saya saat ini sedang menikmati makanan yang luar biasanya enak. Dan saya menikmatinya, ada tempe, tahu, buah, ada proteinnya adalah ayam penyet. Ya, tidak lupa ada kerupuk karena itu ciri khas Indonesia. Rasanya enak sekali dan ini hanya bisa ada di kantin sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya makan bersama-sama para karyawan yang ada di sini dan mereka semua hari ini saya traktir. Karena saya disangoni istri saya, dompetnya tadi pas saya diisi. Izin kalau pas dompet saya kosong ya tidak saya traktir. Saya menikmati buahnya sebagai pelengkap sesudah makan, sebagai dessert saya, sebagai hidangan penutup. Dan saya menikmatinya, inilah sebagai bagian dari isi piringku. Isi piringku ini menurut saya kalau belum masuk ke perut, belum delivered, maka ini namanya isi perutku. Salam sehat. Sehat Indonesia. Pak, viral banget loh Pak video itu Pak. Aduh. Karena apa? Karena ternyata katanya Bapak menteri pertama dalam 30 tahun yang makan di kantin kantor Menkes.
Itu Bapak mau nyobain kepo aja karena katanya enak, apa mau mantau apa gimana Pak? Memang kebiasaan saya di mana aja, di waktu saya kerja di RSPAD juga saya hobinya makan di kantinnya, justru kantin yang kelas 3, bukan kantin yang kelasnya bermerek. Enggak, justru saya di belakang nanti mengicipi rujak cingur dan sebagainya. Itu memang kebiasaan saya. Jadi bukan yang aneh terus saya keturunan. Memang saya suka begitu. Pak, sekarang kita main games gimana? Ya, okay. Karena kalau misalnya di Q&A ini kita sekarang yang seru-seru aja. Ya. Saya punya games namanya Whisper Challenge. Ya. Bapak akan pakai headphone ini. Ya. Akan dikasih lagu yang kencang dan Bapak tebak saya ngomong apa. Oh ya. Gitu ya Pak? Ya, oke. Siap ya? Siap. Saya ambil dari fishbowl. Dengar Pak? Dengar gak? Kapan lagi kan main Whisper Challenge sama Pak Menkes? Pertama ya, yang pertama. Andri mengantri di mantri. Nggak boleh dicopot. Andri mengantri di mantri. Ayo Pak, coba aja coba. Menteri antri di mantri. Itu lumayan beda-beda Pak, hampir. Andri. Oh, Andri. Bener. Kedengeran ya Pak, itu ya Pak ya? Kita main game lagi gak? Kita main satu lagi ya. Coba. Wah, Bapak hebat banget. We're doing great. Ini sama. Satu lagi. Kita masih ada waktu untuk main satu lagi. Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat. Iya Pak, udah luar biasa, udah selesai games kita. Jangan kemana-mana, tetap di Q&A. Serius Pak. Keras banget. Oh iya.